Halo Sobat Media PPKN Online, berjumpa kembali dengan saya Pak Anggi, tentunya di channel Pak Anggi Si Guru Pulau. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Anggi ingin memberikan sedikit materi yang berkaitan dengan konsep harmoni dalam keberagaman. Materi ini dikhususkan untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila fase F atau kelas 11. Tentunya sudah disesuaikan dengan CP terbaru dalam kurikulum Merdeka. Yuk kita simak ulasan materinya. Baik Sobat Media PPKN Online, dalam pertemuan kali ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami pentingnya dan menghargai keberagaman. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat terwujudnya harmoni. Sobat, Indonesia adalah negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam dan maupun keberagamannya. Terdapat beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras, hingga golongan. Keberagaman yang demikian merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tentu harus dijaga dan dilestarikan. Semoga kalian semua masih ingat ya materi bab 3 di kelas 10 tentang mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Dan jadikan itu sebagai dasar pemahaman kalian dalam mempelajari materi berikut ini. Mari kita mulai mempelajarinya. Yang pertama, arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman. Sobat, tak hanya pakaian adat, Indonesia memiliki keberagaman dan kekayaan yang sangat melimpah. Contohnya, penduduk dalam suatu kampung memiliki latar belakang profesi dan agama yang berbeda. Tetapi setiap minggu misalkan mereka bergotong royong dalam membersihkan jalan kampung. Nah, perilaku gotong royong tersebut menjadi wujud harmoni di mana terjadi keselarasan dan kesesuaian antara beberapa bagian meski mereka memiliki perbedaan. Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harmoni dalam keberagaman menjadi hal penting dalam rangka menjaga kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu pada hubungan yang baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang berbeda dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi sikap toleransi di tengah perbedaan agama, ras, budaya, dan sebagainya. Selain itu, membangun harmoni dalam keberagaman juga sangat penting dilakukan di dunia kerja. Dalam dunia kerja profesional, kita dituntut untuk memiliki kemampuan bekerja sama secara efektif dengan teman kerja yang memiliki latar belakang dan keterampilan berbeda, membangun tim solid yang saling melengkapi antara satu dan lainnya. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana mengelola keberagaman untuk membangun hubungan pertemanan yang baik atau hubungan kerja yang sehat dan produktif. Jika tidak, kita akan cenderung kaku dalam bergaul dan berinteraksi dengan orang lain yang memiliki latar belakang berbeda. Maka perlu penyesuaian karakteristik setiap individu agar perbedaan itu tidak menjadikan ketegangan bahkan sampai terjadinya permusuhan. Harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dicapai melalui berbagai cara. Di antaranya, yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri ini merupakan suatu upaya menempatkan diri untuk menerima perbedaan. Kesadaran diri tercermin ketika berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh individu atau kelompok yang mempunyai latar belakang berbeda. Contohnya, seseorang berpartisipasi aktif dalam acara kebudayaan atau acara keagamaan yang dilakukan berdasarkan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kedua, adanya sikap menghargai perbedaan. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat niscaya memiliki perbedaan seperti dalam hal agama, budaya, suku, bahasa, dan latar belakang lainnya. Oleh sebab itu, menghargai perbedaan merupakan kunci utama terciptanya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, ada sikap toleransi. Sikap toleransi merupakan sikap saling menghormati perbedaan antar sesama manusia yang tidak menyimpang dari aturan. Sikap toleransi sangat penting dalam menciptakan harmoni dalam keberagaman. Toleransi memungkinkan masyarakat menerima perbedaan dan setiap individu atau kelompok dapat hidup berdampingan. Yang keempat, ada keteladanan. Sikap keteladanan merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan memperlihatkan kepedulian,
pengertian, dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Keteladanan dapat dilakukan melalui sikap dan perilaku sopan santun, menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, memberikan bantuan moral ataupun materi kepada orang yang membutuhkan, serta perilaku yang mencerminkan kebaikan lainnya. Yang kelima, ada keterampilan bermusyawarah. Musyawarah sangat penting untuk memahami sekaligus mengelola perbedaan pendapat dalam mencari solusi atas masalah yang ada. Musyawarah dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai kemufakatan. Contohnya, melakukan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas di sekolah, pemilihan ketua RT atau RW di lingkungan kelurahan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah keadilan. Keadilan ini sangat penting juga dalam menciptakan harmoni dalam keberagaman. Sebab setiap individu atau kelompok harus diperlakukan secara adil sebagai wujud negara hukum dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada seluruh aspek kehidupan warga negara. Contohnya, bersikap adil dalam memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan dan memberikan bantuan kepada korban bencana. Oleh karena itu, menjaga harmoni merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pelajar, masyarakat, maupun pemerintah. Nah, di bawah ini ada beberapa manfaat menjaga harmoni dalam keberagaman. Yang pertama adalah memperkuat persatuan dan solidaritas. Ketika terdapat harmoni dalam keberagaman, seluruh masyarakat akan merasa saling terkait dan mendukung satu sama lain. Hal ini dapat memperkuat persatuan dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan. Harmoni dalam keberagaman dapat meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan, sehingga masyarakat dapat menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kekayaan dan keunikan masyarakatnya. Ketiga, meningkatkan toleransi. Toleransi dapat meningkat dengan adanya harmoni dalam keberagaman. Adanya sikap toleransi dapat membantu menghindari konflik dan mempertahankan kerukunan dalam masyarakat. Berikutnya, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Ketika terdapat harmoni dalam keberagaman, seluruh masyarakat dapat bekerja sama dan berkolaborasi sehingga mampu meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang terakhir, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Harmoni dalam keberagaman dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat karena setiap orang merasa aman dan nyaman dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dengan demikian, harmoni dalam keberagaman mempunyai peranan penting dalam menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Untuk itu, perlu peran serta dari berbagai pihak untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, dengan materi pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Untuk mewujudkan harmoni dalam keberagaman, penting memahami dan menghargai keberagaman sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila semestinya menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk memahami dan menghargai keberagaman agar terwujud hal-hal berikut ini. Yang pertama, terciptanya rasa saling menghormati antar sesama. Ketika masyarakat mampu memahami dan menghargai keberagaman, akan tercipta rasa saling menghormati dan toleransi yang dapat meminimalkan konflik antar kelompok. Berikutnya yang kedua, meningkatkan kerjasama di antara kelompok masyarakat. Keberagaman dalam masyarakat dapat memperkaya sumber daya dan potensi masyarakat. Ketika masyarakat mampu memahami dan menghargai keberagaman, akan tercipta kerjasama dan kolaborasi yang produktif di antara kelompok masyarakat. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup setiap individu ataupun kelompok di dalam masyarakat itu sendiri. Karena adanya saling pengertian dan dukungan yang saling mempengaruhi dan menguatkan satu sama lainnya. Yang keempat, menjamin keberlangsungan kehidupan yang lebih baik. Masyarakat yang memahami dan menghargai keberagaman cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada dalam lingkungan global yang kian semakin kompleks.
Bagaimana Sobat Media PPKN Online? Apakah kalian sudah semakin tahu terkait dengan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan? Baik, semoga seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga dengan materi faktor pendorong dan penghambat terwujudnya harmoni. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keberagaman. Faktor-faktor pendorong dalam mewujudkan harmoni dapat berupa kultur, struktur sosial, dan infrastruktur. Bangsa Indonesia memiliki kearifan lokal yang kental dengan nilai-nilai luhur termasuk nilai untuk saling menghargai perbedaan. Sebagai contoh, terdapat istilah ngewong kiwong pada masyarakat Jawa, silih asa, silih asi, dan silih asuh pada masyarakat Sunda, sipaka tauk pada masyarakat Bugis, ngaturang ayu pada masyarakat Bali, dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari adanya nilai-nilai budaya terkait dengan menghargai perbedaan yang ada. Nah, kemudian contoh dari struktur sosial, di mana struktur sosial ini adalah bagian atau unsur-unsur pembentuk masyarakat yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menciptakan tatanan masyarakat yang sistematis dan teratur. Contohnya, pria maupun wanita dari budaya, agama, atau suku manapun sama-sama memiliki hak untuk menempuh pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Terkait dengan pembangunan infrastruktur yang merata, kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia mempunyai ciri khas, yaitu memiliki keberagaman suku, kebudayaan, dan agama yang terbesar di belasan ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan merata menjadi salah satu faktor yang mampu mendorong terwujudnya harmoni dalam keberagaman. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat menjembatani komunikasi antar kelompok yang berbeda dan sekaligus mengatasi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. Nah, setelah memahami faktor-faktor pendorong terciptanya harmoni dalam keberagaman, selanjutnya yuk kita sama-sama juga untuk bisa memahami faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan harmoni. Di antaranya ada sikap egoisme. Egoisme merupakan sikap atau perilaku yang mengutamakan kepentingan diri sendiri. Egoisme sering dianggap sebagai sikap yang berfokus pada diri sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan orang lain. Sikap egois dapat menghambat terciptanya harmoni karena seseorang yang egonya tinggi menyebabkan rendahnya kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat. Kemudian kedua, ada etnosentrisme. Etnosentrisme ini merupakan sikap atau pandangan suatu kelompok yang merasa budaya, norma, dan nilai-nilai yang dimilikinya atau yang mereka anut itu sudah yang paling benar dan superior dibandingkan dengan budaya, norma, dan nilai-nilai kelompok lain. Sikap ini tentu dapat menghambat terciptanya harmoni dalam kehidupan masyarakat karena menganggap kecil budaya dari kelompok lain. Ketiga, ada eksklusivisme. Eksklusivisme ini merupakan suatu sikap atau pandangan yang meyakini bahwa hanya ada satu kelompok atau golongan yang mempunyai hak atau akses eksklusif terhadap kebenaran, tertutup terhadap individu atau kelompok lainnya. Dengan demikian, penting bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas keberagaman serta mencegah faktor-faktor penghambat yang memicu terjadinya konflik dan ketidakadilan dalam masyarakat. Terima kasih, saya Anggi Perdana. Sampai berjumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.